Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa, teman-teman? Hari ini kita akan bahas tentang window dressing again and again. Semoga teman-teman gak bosen, karena ternyata apa yang terjadi sekarang itu berkebalikan dengan apa yang mungkin kita semuanya harapkan, bukan? Kebanyakan orang berekspektasi bahwa window dressing di bulan Desember itu akan mulus-mulus saja, ya nggak? Mulus, naik, tiap hari untung. Tapi ternyata nggak selalu. Karena seperti di video, mungkin 2 video terakhir yang saya sampaikan ya mengenai window dressing ya, bahwa statistik itu adalah hasil, tapi tetap teman-teman harus lihat proses. Desember selalu hijau, apakah hijaunya itu dari awal Desember sampai akhir Desember hijau terus, atau awal Desember koreksi, akhir Desember baru naik jadi hijau dikit, atau ternyata sepanjang Desember itu minus, tapi seminggu terakhir setelah libur Natal, sebelum libur tahun baru, itu baru naik. Ketika kita semua sedang liburan, sedih juga ya gitu ya, lagi liburan nggak punya posisi, baru naik gitu. Karena kadang ada juga momen dimana harga saham naik itu ketika hari-hari sepi, teman-teman. Hari-hari sepi. Jadi teman-teman harus lihat di antara Natal dan Tahun Baru itu bisa jadi kenaikan yang sesungguhnya. Oke, nah sekarang topik hari ini adalah mengenai window dressing. Sini sebentar, saya tulis dulu ya. Window dressing, ganti strategi. Karena apa? Karena kita harus apa? Kita harus realistis, teman-teman. Kita harus realistis bahwa market kita expect bergerak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi ternyata bergerak di luar dari apa yang kita harapkan, seperti itu. Dan hari ini kita akan bahas mengenai IHSG dulu ya, teman-teman ya. Mengenai IHSG dulu. Nah, di YouTube juga saya akan share screen mengenai IHSG. Nah, kelihatan nih di sini ya. Tonton bisa lihat di sini, di YouTube bisa dilihat, di Instagram juga bisa dilihat. Ini adalah grafik IHSG. Ini agak ribet. Saya buka moving average dulu aja. Nah, seperti ini. Oke, buka moving average. Teman-teman, pasti teman-teman ingat dengan gambar ini. Ini gambar yang, ini kayaknya dari akhir Desember udah dibikin. Akhir Desember udah dibikin, dan ternyata panah merah ini yang bekerja. Oke, ternyata panah merah. Teman-teman bisa lihat di video-video Trading Lab sebelumnya. Saya rasa di akhir November deh, karena persiapan mau window dressing di Desember, maka di akhir November tuh Trading Lab hari Rabu itu kita udah ulas tentang ini. Jadi yang terjadi adalah karena IHSG ini konsolidasi sideways, seperti ini ya, sideways. Kalau dia jebol support area biru ini, maka tendensi adalah turun ke bawah. Kalau dia menembus resisten konsolidasi, maka tendensi adalah ke area merah atau ke area biru yang saya sampaikan di sini. Nah, jadi yang terjadi adalah indeks kita ini turun ambles ke bawah MA 200 sesuai dengan panah merah ini. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena teman-teman perhatikan, range IHSG di bawah MA 200 itu biasanya kecil-kecil, 1%, ya kan? Di sini berapa persen nih? Di sini sekitar 2%. Waduh. Di sini sekitar 2%. Nah, di sini jadi masalah. Hampir 5%. Gitu, teman-teman. Hampir 5%. Gimana ini? Gimana caranya bulan Desember itu bisa positif kalau kayak gini kejadiannya? Ini salah satu faktornya adalah Astra turun terus, Telkom turun terus, menyeret yang lain-lain. Oke? Nah, saya mau kasih gambaran dulu di sini. Pakai garis vertikal, akhir November itu di sini. Oke? Maka kinerja IHSG Desember kurang lebih per hari ini ya, itu minus 4%. Aduh, ngomongin window dressing, IHSG-nya melempem. Jadi dressing salad IHSG-nya. Gitu. Meleleh gitu ya, meleleh gitu. Dia sempat turun sampai terendah-rendah itu minus 6%, dan sekarang per closing itu kurang lebih ya,
kurang lebih adalah minus 4%. Artinya indeks kita itu harus bisa naik kalau mau statistiknya tidak rusak. Oke, kalau tidak rusak maka indeks kita harus naik dari closing hari ini mungkin di 5.800 ke atas level 7.080. Bener nggak nih? Ini kalau kita lihat November, oke, ini 30 November itu closing IHSG di 7081, oke, 7081, maka indeks kita harus naik 4%. Nah, teman-teman, 4% itu gimana? 4% itu sebenarnya gini. Ini bukan berdasarkan statistik yang kita benar-benar hitung dengan mendalam ya. Cuman biasanya gini. Indeks itu kalau naiknya itu 5%, saham-saham di dalamnya itu harus naik minimal 2 kali. 2 kali. Karena apa? Karena tidak semua saham naik, gitu ya. Karena tidak semua saham di pasar modal itu naik, maka kalau kita bicara indeks kita harus naik misalnya 5%, maka blue chip itu harus naik 10%. Gawat gak? Gawat gak? 10%. Gimana caranya 10%-nya? Yuk kita lihat lagi di layar lagi ya. Kita lihat lagi di layar. Jadi kalau kita lihat gini deh. Kita mulai dari BCA lagi ya. Indeks kita hari ini minusnya 0, kalau kita buka BBCA ini minus 0, juga 0,8, minus 0,8. Indeks kita minusnya mungkin ini menarik nanti kita bikin dari ini ya. Minusnya 0,1. Oke. Lagi BRI kayaknya naik. Flat, oke. Plus 0,2. Oke. Lalu BMRI gimana? Plus 0,5. Oke. Lalu apa lagi ya? BBNI ini nanti kita akan bahas saham per sahamnya, oke? Ini minus 1,3%. Kita lihat lagi ASII, teman-teman. ASII. Flat. TLKM. Flat, gitu ya. Apalagi dong? Ada Nah, ini big cap di pertambangan. Plus 3%. Ini plus 3% nggak membuat indeks kita positif juga. Cari lagi deh, yuk. Unilever gimana? Flat lagi. ICBP. Teman-teman, tolong di YouTube, di Instagram, coba bantu saya. Kira-kira saham apa yang big cap yang belum kita buka? Oke? Yang big cap yang belum kita buka. Oke. Plus ICBP plus 2%-an. 0,2%-an. Kira-kira apa saham big cap yang belum kita bahas? Kalau kita buka di watchlist galeri saham, watchlist guys, Pro ini ada Adaro naik 3%, lalu BSSR kemarin kita baru ulas ya, itu naik 8%, tapi ini kan small cap. Lalu kita coba lihat lagi ITMG. Nah, teman-teman lihat nih ya, Adaro naik, ITMG naik, PTBA juga naik juga hampir 2%-an. Tapi itu tidak bisa mengerek IHSG untuk naik, teman-teman. Untuk naik. Gimana dong? Harus ngapain nih gue? Gitu ya. Harus ngapain ini? Nah, dari YouTube nih, Moonlight, Bayan, BYAN. Ini lagi konsolidasi. Oke. Lagi konsolidasi. Lalu ada yang big cap lagi. Nih Goto. Oke. Goto. Thank you teman-teman di YouTube udah kasih input. Gotonya ARB. Enggak. Pegas gimana? Aduh. Puyeng ya. Nggak ada yang bagus. Oke? Nah, jadi teman-teman harus ingat di sini satu hal, bahwa apa? Kita memegang data, yaitu statistik. Maksudnya teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, ya kan, memegang data yaitu statistik bahwa Desember pasti hijau. Berdasarkan data statistik 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, selalu seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat di sini adalah kondisi IHSG itu ternyata nggak sebagus apa yang kita ekspektasikan. Karena apa? Karena jebol MA200 dan turunnya itu udah hampir 5% dari MA200, yang itu adalah
rekor terendah. Dalam 1 tahun terakhir indeks jauh di bawah MA 200. Jadi window dressing itu kelihatannya akan tetap didrive oleh saham-saham blue chip. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, kemungkinan benar-benar akhir tahun baru naik. Kita lihat IHSG lagi. Oke, kemungkinan benar-benar akhir tahun baru naik. Oke. Nah, lihat di sini. Jadi skenario yang dipaparkan oleh banyak analis ekonom bahwa indeks ke 7.800 nggak jadi. Ke 7.500 mustahil jadi. Ini naiknya banyak loh, 7.500. 10%. Artinya saham-saham di dalamnya harus naik minimal 20%. Susah ya. Susah. Jadi, teman-teman, kita bisa dengan rasional kita melihat bahwa window dressing itu arahnya adalah ini normalnya ya. Jadi tanpa ada kejadian extraordinary, tanpa adanya kondisi yang luar biasa, maka indeks kita itu mungkin kira-kira teman-teman di Instagram dan di YouTube bisa lihat di layar ini bahwa indeks kita tendensinya adalah mengarah ke ini nih, benang-benang moving average ini. Ini warna biru saya bikin. Enggak deh, warna hijau. Nah. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini. Artinya range kenaikan itu ada di 2% sampai 4%. 2% sampai 4%. Kok pesimis banget? Ya begitu deh kondisinya. Saya nggak bicara fundamental atau geopolitik atau currency dan lain sebagainya ya. Saya hanya orang yang hanya mampu, oke? Hanya ngertinya itu baca grafik. Hanya baca grafik. Jadi kalau teman-teman ada opini tentang yang lain-lain ya mungkin teman-teman bisa coba sinkronkan aja seperti itu. Jadi teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat bahwa per closing bulan November akhir itu indeks di 7.080. 7.080 artinya di sini. Oke? Di sini. Nah, kalau untuk naik ke 7.080 artinya dia indeks kita harus naik dari per closing hari ini ke 7.080. 7.082 deh ya di sini ya. Harus naik 4%. Artinya nggak jauh-jauh beda dari kotak hijau yang tadi saya gambarin. Ini. Nggak jauh-jauh dari kotak hijau. Jadi saya tambahin lagi nih. Artinya dari kotak hijau plus 7.084 deh. Gitu ya. 7.084. Nah, saya ganti warnanya. Jadi orange. Nah, ini skenario nya nih. Ini skenario yang paling rasional bahwa indeks kita naik dikerek oleh either itu big cap, either itu blue chip, either itu bank, atau nanti kita lihat yang lain apa aja gitu ya. Mengarah ke MA yang ada di kotak hijau, either itu MA 200, MA 50 atau MA 100, tapi ditarik setinggi-tingginya kurang lebih untuk lucu sih ini. Untuk menjaga statistiknya tidak rusak. Menjaga statistiknya tidak rusak. Ini kayak kalimat yang agak aneh yang keluar dari mulut saya, tapi relatively mungkin terjadi seperti itu. Oke, nah ini dia ya teman-teman ya mengenai IHSG. Skenario adalah kembali ke MA 200 atau setinggi-tingginya itu ke closing November 30 di 7.080. Oke, jadi artinya skenario ini teman-teman ke merah atau ke biru ini adalah skenario untuk nanti di tahun 2023 untuk Januari efek dan seterusnya. Ya belum naik sampai atas udah sell on main go away. Aduh gimana nih indeks kita. Nah tapi teman-teman mungkin teman-teman di sini ada yang baru masuk ke pasar modal atau ada yang baru setahun 2 tahun di pasar modal. Oke, ini yang mau saya sampaikan bahwa
apa yang teman-teman lihat di bursa saham Indonesia saat ini, naik, nggak naik-naik, turun, ya membal lagi gitu ya. Itu sebenarnya normalnya pergerakan IHSG pada umumnya gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke pasar modal, dapat untung sangat besar tahun 2020 akhir, tahun 2021, ya kan? Itu extraordinary event karena recovery dari penurunan yang tajam di sana. Jadi, kalau teman-teman mau bisa mencapai hasil yang optimal di dalam kondisi IHSG yang normal, Anda harus belajar. Gitu. Anda harus belajar, pegang satu ilmu, praktekin dengan konsisten, dan hasilnya tetap pasti akan bagus. Gitu teman-teman. Oke, saya mau kasih lihat IHSG sekarang itu tuh mirip seperti IHSG sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Coba teman-teman lihat di sini. Ini kita nggak bicara statistik, nggak lihat regresi dan lain sebagainya ya. Cuma teman-teman coba silakan lihat di sini. Oke, ini pandemi. Oke, ini pandemi ya. Ini saya bikin kotak gini deh. Saya hilangin dulu MA-nya deh. Hilang. Oke. Ini adalah pandemi. Ini adalah extraordinary event. Oke. Extraordinary event. Jadi teman-teman yang masuk ke pasar modal di Maret 2020, wih untungnya gampang banget bro. Yang masuk di bulan Mei Juni tahun 2020, wih cari duit di pasar modal tuh gampang luar biasa sampai Agustus. Lalu di bulan Oktober akhir 2020, wih cari uang tuh gampang banget, uang saya berlipat-lipat dan itu berlanjut sampai 2020 akhir.